العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'tina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, asatidz, para sayyidah semuanya, para istimewa Pak Adil pada pagi hari ini, yaitu Ketua Forum Silaturahim Masjid Mushola Sepasir Raya, Bapak Ustaz Rahim beserta jajaran pengurusnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Amin Bapak Warso beserta jajaran pengurusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan beliau-beliau dalam kesehatan agama ini. Yang saya hormati seluruh hadirin, ketua, para ketua DKM Masjid Mushola Sepasir Raya semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Dan juga hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini alhamdulillah bisa duduk bersilaturahim, kita duduk mengingat Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan di tengah-tengah kita semua. Dan juga hari ini kita sudah memasuki hari ketiga bulan Sya'ban. Ya, artinya tidak lebih dari sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua di bulan ini, dan Allah memanjatkan umur kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Sya'ban ini. Karena turunnya perintah membaca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan syahrul Sya'ban syahid, bulan Ramadan itu adalah bulanku. Maka perbanyak membaca sholawat. Yang biasa sudah baca 1000 kali diterusin ditambah. Yang biasa membaca 100 kali ditambah, agar
Kenapa ini kita kok perlu ngaji? Kenapa kok kita perlu thalabul ilmi? Jadi disampaikan bahwasanya thalabul ilmi itu adalah sedikit peminatnya. Harusnya thalabul ilmi itu menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Kenapa kok kita harus thalabul ilmi? Kenapa kok kita harus ngaji bahasa kita? Yang pertama adalah fardu ain. Menuntut ilmu agama itu fardu ain. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya thalabul ilma walau bisin. Fa inna thalabal ilma fardhatun 'ala kulli muslim. Rasul menyampaikan bahwasanya menuntut ilmu lah kalian meskipun harus sampai ke negeri Cina. Pada saat itu Nabi mengatakan seperti itu, negeri Cina itu cukup jauh dari negeri Arab. Artinya ulama-ulama menafsirkan misalnya tidak ada ulama sama sekali, yang ada hanya di negeri Cina, maka menjadi kewajiban kita untuk datang ke negeri itu untuk menuntut ilmu. Betapa pentingnya menuntut ilmu. Imam Ibnu Arabi mengatakan mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, bahwasanya menurut dia nanti ulama terakhir itu adalah dari Cina. Maka orang-orang berbondong ke sana untuk menuntut ilmu. Itu kata Ibnu Arabi. Kenapa kita disuruh untuk sampai jauh ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu? Betapa pentingnya menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang beriman, setiap orang Islam, menjadi kewajiban bagi dia. Kalau sudah menjadi kewajiban, wajibnya bukan wajib kifayah, fardunya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Artinya fardu ain itu nggak bisa nitip salam pas nama lagi taklim, nitip salam ya, nggak ada, karena kewajibannya adalah fardu ain, tidak fardu kifayah. Kalau fardu kifayah nitip salam dulu, ngaji mas ya dia, salam saya tiap minggu salam, tiap minggu salam, nitip. Itu kalau fardu kifayah tidak apa-apa, tapi yang namanya menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Kenapa kok menjadi fardu ain? Ya, termasuk menjadi fardu ain, kewajiban bagi kita menuntut ilmu. Karena kita ini di dalam beribadah itu dituntut agar ibadah kita bisa sah. Nah, kita tahu sahnya ibadah kita itu harus belajar ilmu agama yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih dipakai untuk agar kita absah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hukumnya, membaca Fatihah itu hukum, sujud itu hukum dan lain sebagainya. Itu namanya keabsahan ibadah. Kita bisa absah ibadah kita, bisa sah ibadah kita kalau kita berilmu. Yang kedua, kenapa diwajibkan bagi kita menuntut ilmu? Di samping agar ibadah kita sah, tidak cukup sampai di situ, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita sudah benar, rukuknya sudah benar, rukunnya sudah benar, syarat-syaratnya sudah dilaksanakan. Ada jaminan sah salat kita? Belum ada jaminan. Maka kita perlu yang namanya mempelajari ilmu untuk agar ibadah kita bisa sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ilmu apa? Dinamakan ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Maka untuk menjadi agar ibadah kita bisa diterima, ada perlu dukungan ilmu itu. Kita sholat, membersihkan hati kita, niatan kita murni karena Allah, membersihkan dari riya dan lain sebagainya. Ilmu hati itu ilmu tasawuf. Dan kita yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang sangat nyata, wujudnya adalah bisa kita ketahui, kita bisa yakini. Nah, itu adalah ilmu akidah dan ilmu tasawuf agar ibadah
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diwajibkan bagi kita menuntut ilmu. Kalau yang namanya wajib itu harus datang. Namanya wajib. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kenapa kok kita harus ngaji? Kenapa kok kita harus ngaji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita agar kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang baik. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, dari hadis Muawiyah, bahwasanya siapa saja yang menginginkan dikehendaki oleh Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka dia difahamkan di dalam urusan agama. Atau bahasa kita pertama kali yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tersebut dijadikan menjadi baik, maka hatinya dicondongkan untuk hadir di majelis-majelis ini. Cara Allah menjadikan dia dipilih menjadi orang baik itu pertama kali adalah dia disenangkan berada di dalam majelis-majelis. Ketika orang tersebut sudah senang, kenapa senang di dalam majelis itu, maka dia akan menjadi paham. Maka paham ini akan mengantarkan dia kepada kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya semua perintah Allah, syariat agama itu adalah nikmat bagi yang paham. So, misalnya puasa itu enak atau enggak? Tidak enak. Lapar, imam haus, nahan makan, nahan minum, tidak enak. Makan ketemu istri aja dilarang siang-siang, harus tahan dulu, tidak enak. Tapi nikmat bagi siapa? Bagi yang paham. Puasa itu nikmat. Semua syariat agama, semua perintah agama itu adalah nikmat bagi. Saya kasih contoh sederhana. Ada dua orang, anak kecil sama orang dewasa. Tentunya dengan pemahaman masalah itu lebih paham yang dewasa. Anak kecil misalnya diajak ke dokter, mau disuntik, diinjeksi, ditusuk jarum, dia meronta-ronta, dia tidak mau. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Sedangkan orang dewasa datang sendiri, mas, itu saja itu. Dia suntik-suntik, karena dia paham wasilah berobat itu akan membawa kebaikan baginya. Begitulah seseorang yang bertemu dengan kita, yang paham dengan kita, itu tentu akan berbeda di dalam mensikapi setiap kejadian. Puasa itu memang tidak, tapi nikmat bagi kita. Maka banyak orang-orang sekarang bahkan memusuhkan itu puasa karena tahu manfaat sehatnya seperti itu. Dengan puasa dia akan menemukan satu kondisi badan yang luar biasa. Dengan puasa dia akan mendapatkan kebaikan. Waktu berbuka menyenangkan yang luar biasa. Dan apalagi dijadikan oleh Allah liqa'illah, bertemu dengan Allah, kenikmatan yang paling tinggi itu adalah derajat liqa'illah, yaitu bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa bagi yang paham pasti akan mendatangkan kenikmatan. Sholat, melaksanakan sholat nikmat bagi yang paham. Berat tengah malam suruh wudu, berdiri menghadapkan diri, melaksanakan sholat, bahkan jamaah dan lain sebagainya. Berat, tapi nikmat bagi yang paham. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang selalu menunggu sholat, beliau mengatakan kepada sahabatnya, arifni bis sholat, istilahkan aku dalam sholat. Kalau Rasul menggunakan redaksi arifni itu adalah sesuatu yang menyenangkan, istirahat. Ketika sampai yang bekerja, misalnya ada
baik istirahat, wah perasaan hati kan pasti senang. Apalagi bel pulang, wah senangnya luar biasa. Berwisata, beristirahat, itu enak. Makanya Rasul menggambarkan sholat itu aku ini sholat, istirahatkan aku dengan sholat. Karena ketika Rasulullah SAW sholat, membawa kebahagiaan dan luar biasa. Karena faham nikmatnya sholat. Nikmatnya sholat. Tapi bagi orang yang tidak paham, sholat itu berat. Ya harus diulang-ulang, harus diumum-umumkan, harus disampaikan. Jamaah-jamaah dan sebagainya. Begitu juga ketika dia duduk setelah selesai sholat, duduk setelah selesai sholat, itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bagi yang paham, bagi yang tidak paham, kalau sholat nunggu lama-lama kabur. Jadi yang ada adalah Allahumma lantas jalan. Pokoknya habis pagi sholat harus kabur. Padahal Rasulullah SAW sampaikan di dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, al malaikatu tusalli ala ahadakum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Kata Rasulullah SAW bahwasanya para malaikat itu bersolat. Sholawat malaikat itu memohonkan ampunan. Allahumma ighfir lahu. Sholawatnya malaikat itu memohonkan rahmatnya Allah. Allahumma hamd. Senantiasa ketika orang tersebut setelah selesai sholat kok dia tidak bangkit dari tempat duduknya, dia berpikir kepada Allah. Maka selama itu pula malaikat mendoakan kepada dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Selama dia sepanjang dia berzikir mengingat Allah setelah selesai sholat, maka semakin panjang, maka semakin banyak doa yang diharapkan orang Islam. Bahkan di dalam sholat, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man sabbaha Allah fi duburi kulli sholatin. Siapa yang membaca tasbih setiap selesai sholat, salasan wa salasina, 3 dan 30, berarti 33. Wa hamadallahu salasan wa salasina, dan dia membaca alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha, dan dia bertakbir, membaca takbir salasan wa salasina 33 kali. Wa qala, kemudian dia sempurnakan ucapan tersebut, dibina tersebut menjadi tamamal mi'ata, menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat khataaya wa in kana misla zabadil bahri. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sebanyak bumi di lautan. Itu fadilahnya adalah sabar sebentar setelah selesai sholat. Fadilah luar biasa. Bagi siapa? Bagi yang paham. Yang nggak paham, ayo dianggap biasa. Padahal ketika kita paham tersebut, melaksanakan tersebut, maka dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan berlaku. Jumlahnya 33. Yang boleh lebih, yang boleh kurang. Kalau lebih, manfaatnya tidak seperti itu. Kalau kurang juga manfaatnya tidak seperti itu. Beberapa ulama mengatakan begitu. 33 disempurnakan dengan la ilaha illallah wa la maka dosa-dosa kita meskipun sebanyak bumi di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita paham bahwa
sholat, itu kita diminta untuk bersabar di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi paham ini penting. Siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah menjadi baik, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, maka dia difahamkan di dalam urusan agama. Pertama kali yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tersebut dijadikan baik adalah hatinya dicondongkan untuk senang berada di dalam majelis-majelis ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan misalnya puasa, sekaligus menyatin tawakufan. Mungkin tawakufnya bukan 2 bulan, tapi setidaknya ketika kita paham puasa itu, maka kita akan siapkan dengan sebaik-baiknya. Puasa itu sederhana, Pak. Ramadan itu setahun. Kita siapkan diri kita menyambut bulan senang datangnya bulan Ramadan. Siapa yang senang datangnya bulan Ramadan? Fariha man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Dibebaskan dirinya dari api neraka. Dibebaskan dirinya dari api neraka. Itu senang. Nah, bukti senang apa? Bukti senangnya puasa, waktu puasa ya puasa. Itu berarti bukti dia senang terhadap kehadiran bulan Ramadan. Saya senang, giliran puasa nggak ada. Ini berarti bohong senangnya itu. Namanya dia ngatain senang datangnya Ramadan, kok nggak puasa kan berarti. Puasa, ibadah puasa itu sederhana. Rukunnya cuma 2. Ibadah puasa itu rukunnya cuma 2. 1, niat. Dan niat ini syaratnya harus dimalamkan. Syaratnya harus mengingat. Syaratnya adalah tidak boleh melebihi adzan subuh. Kalau ada orang puasa niatnya sampai adzan subuh, maka tidak dianggap puasa. Karena niat puasa itu harus malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah pagi-pagi sudah bangun subuh, terus dia jalan-jalan. Dia jalan-jalan sampai rumah, buka perutnya terasa lapar. Buka lemari es kosong, di atas meja makan kosong. Lihat uang tapi kosong. Istri pas pulang kampung lagi, wah ini sengsara. Istri lagi pulang kampung sudah ada harapan dan sebagainya. Maka dia daripada tak puasa saja, maka dia niatin jam 8 dan 9 itu saya tak niat puasa sunnah. Maka puasa sunnah boleh niat pada saat itu. Tapi kalau puasa Ramadan harus malam hari melewati azan subuh, maka tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan niat tiap hari. Makanya nanti pada saat awal Ramadan usahakan niat intiqal madzhab Maliki, pindah mengikuti madzhab Maliki. Awal bulan niatin puasa 1 bulan penuh. Ya. Dibalik Maliki, mengikuti cara Imam Maliki. Baru tiap harinya kita jaga-jaga kali kita berpahannya untuk menjaga agar puasa kita sah. Yang kedua, rukunnya puasa apa? Rukunnya puasa itu adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum. Jadi kalau pas puasa nggak boleh makan minum. Meskipun berjalan ada warung yang pakai setengah, nggak usah ambil. Karena apa? Batal puasanya. Meskipun nggak kelihatan mukanya, kelihatan kakinya juga tetap batal. Yang membatalkan itu makan dan minum. Jadi makan minum itu membatalkan puasa. Kecuali nggak sengaja. Yang pulang sampai rumah melihat es cendol 1 gelas, langsung disahur habis. Alhamdulillah. Ini kok puasa. Meski Imam
nyongkok. Aduh. Tidak masalah. Kalau lupa, tapi kalau pura-pura lupa batal. Ya kalau lupa tidak apa. Nyampe rumah sudah kerja, dia beberapa hari di luar kota, beberapa hari di luar, nyampe rumah jam 9 pagi, buka pintunya disambut istrinya, main tabrak saja, batut selesai, lupa, alhamdulillah, nggak batal puasanya, kalau lupa, namanya lupa. Tapi kalau ingat dia nggak boleh. Nah, itu yang membatalkan puasa, mendatangi istri itu adalah membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, resikonya besar. Siang-siang kepingin mendatangi istrinya, atau diajak istrinya masuk, tangan buahnya, wah itu luar. Akhirnya kita nurutin, terjadilah hubungan sah suami istri, tapi mendatangkan kafar. Siapa yang kena denda? Istrinya atau bapaknya? Bapaknya. Yang kena denda bapaknya. Puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari, nggak boleh diselang. Sudah dapat 59 hari, ternyata besoknya sakit, nggak puasa, harus diulang lagi dari nol. Hitungannya adalah 160 hari berturut-turut nggak boleh puasa. Itu kafar. Kalau nggak mampu bayar, ya ngasih makan 60 orang miskin, 1 hari 1 pun itu sekitar 7 on. Jadi kalau 60 kali 7 on sekitar berarti 6 kali 7 42 kilo dikeluarkan, dikasih makan kepada orang miskin. Itu syarat minimal. Ngasih makan orang miskin cuma beras doang ya nggak pas, tambahin lauknya. Tapi lauk ini sunnah saja. Tapi kewajibannya hanya membayar kafarah fidyah beras. Fidyah beras itu wajib. Ngasih makan orang miskin, kasih berasnya, dimasak, nggak bisa ngelapar, mau nasi doang, makanya dikasih lauknya. Itu diharapkan seperti itu. Ini berarti dalam bayar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita harus ngaji? Disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaji itu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berada di dalam majelis ilmu, di dalam jalan menuntut ilmu, hakikatnya dia sedang berada di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dikatakan, orang duduk di majelis ilmu seperti ini, min riyadil jinnah, berada di taman surga. Termasuk kita berada di dalamnya ini. Insya Allah kita ini berada di taman surga, dan insya Allah orang yang sudah berada di taman surga akan bisa masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ini. Yang berikutnya, kenapa kok kita perlu ngaji? Ini berat banget memang ngaji. Saya takdir di mana-mana itu paling banter itu ya yang hadir ngaji bulan mingguan. Paling banter itu saya hitung itu dia sekitar 80 plus bagus. Itu sudah bagus. Tapi ada tempat-tempat tertentu itu alhamdulillah 10-11 itu alhamdulillah partai kesebelasan. Tidak hanya di lapangan tapi di masjid juga ada. Kenapa kok kita perlu ngaji? Kita perlu ngaji karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjadi kekasihnya Allah, menjadi wali-wali.
berdasarkan afdalul a'mali ala dhahril ardi, amalan yang paling utama di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, salah satunya adalah tolakul ilmi. Amalan yang paling utama di muka bumi ini adalah tolakul ilmi. Di antara tolakul ilmi mahbubatullah, karena orang yang berada di dalam tolakul ilmi itu adalah menjadi kekasihnya Allah. Jadi walinya Allah bahasanya. Jalur wali itu banyak. Salah satunya jalur wali yang banyak, yang gampang atau yang banyak terjadi itu adalah ketika seseorang memiliki istri yang super cerewet, tapi dia bisa sabar terhadap istrinya, dia bisa sabar terhadap untuk berbuat baik terhadap istri. Itu luar biasa. Itu kalau ada orang seperti itu, tawasunin insya Allah manjur. Itu wali, orang sabar terhadap istrinya. Nah, salah satu jalur yang paling banyak untuk menjadi wali itu melalui jalur ilmu. Banyak orang-orang yang berada di dalam jalur ilmu ini bisa menjadi kekasihnya Allah, menjadi wali-walinya Allah Subhanahu. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, innallaha la yu'til ilma liyu'addibahu. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang itu ilmu kalau akan mengadab. Dengan kata yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan menyiksa orang tersebut, mengadab orang tersebut, yang dilakukan pertama adalah menjauhkan dia dari majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan kata yang lain, ketika orang tersebut ingin dijadikan oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya, maka dia dicondongkan hatinya untuk berada di dalam majelis-majelis ilmu. Dia akan dipilih oleh Allah, diberikan ilmu-ilmunya Allah. Karena ketika dadanya sudah ada ilmunya Allah, Allah tidak akan pernah menyiksa. Itu disampaikan Rasulullah SAW. Maka ketika kita paham, majelis ilmu itu harusnya menjadi rebutan bagi kita semua. Kalau kita paham apa yang berada di dalam, dan bisa menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita harus ngaji? Yang kelima itu adalah dengan ngaji orang tersebut akan menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi orang yang mulia. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pertanyaan Allah di dalam Al-Qur'an, sama enggak kira-kira orang yang berilmu dengan yang tidak? Jawabannya enggak sama. Beda. Saya kasih gambaran, ada tiga orang yang berbeda. Dikasih kopi, tahu kopi apa sama mereknya semua. Orang yang satu ini adalah pikiran dia sebagai pedagang yang kaki, maka dia mengatakan, "Dapat mau jual berapa? Saya nanti kalau kopi ini saya jual 5.000, ya jual 5.000. Satunya lagi adalah pemilik kamu nanti jual berapa? Kalau saya bisa jual 25. Satunya lagi adalah pekerja di hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Kalau saya nanti jual satu kopi porsi ini saya jual 75.000. Dalam satu hal yang sama, ketika orang tersebut mempunyai keilmuan yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Perdagangan sesuatu, kita tidak mempunyai ilmu, dagangan kita bisa jual 2.000. Tapi ketika dikemas dengan baik, dikasihkan dengan pelayanan servis dan baik, akhirnya dengan barang yang sama kita bisa jual 5.000. Itu karena apa? Karena ilmu. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Malaikat itu kan taatnya luar biasa.
sehingga makhluk yang nggak pernah durhaka. Ketaatan ketika Allah menjadikan makhluk yang bernama manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, mereka sempat tanya, qalu atajalu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Engkau jadikan manusia yang tukang fitnah, yang tukang bikin adu domba, yang senang mengalirkan darah, yang senang membuat keonaran? Ini kami saja, bukan tidak tahu. Yusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, bukankah kami yang selalu bertasbih, membaca hamdalah, membaca pujian Engkau? Tidak pernah durhaka. Kenapa Kau tidak memilih kami? Kata Allah lebih paham. Ya, kenapa manusia tidak menjadi korban? Karena ini. Wa'allama Adam al-asma'ullah suma'aratuhu alal ma'aliyah wa Adam. Kamu datang ke malaikat, pernah diuji oleh Allah. Malaikat dengan Nabi Adam. Malaikat ditanya, malaikat ini apa namanya? Dia mengatakan tidak tahu. Maha suci Engkau yang hanya mengetahui, yang hanya mengetahui dari apa yang kami tidak tahu ya. Tapi ditanya manusia ini apa? Tanya malaikat ini tidak tahu ya. Tidak paham. Tapi ketika ditanya manusia paham. Ini namanya apa? Oh ini gorengan. Ini apa ya? Oh ini jengkol. Ini apa? Nasi uduk. Ya itu tahu semuanya. Itu karena berkat ilmu. Karena ilmu itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia menjadi khalifah di muka bumi. Jadi ternyata ketaatan tidak mencukupi untuk menjadikan orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang tanpa didasari dengan ilmu, maka itu adalah tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu inilah yang akan mengangkat derajat orang tersebut di sisi Allah. Al-Fatihah Bikul waladina utul ilma. Derajat orang yang beriman dengan yang berilmu menurut beberapa ulama 600 derajat ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah jam setengah. Satu lagi, bahwasanya kenapa kok kita perlu yang namanya belajar ini, harus duduk di majelis ini. Paksakan diri kita untuk pertama harus dipaksa. Nanti kalau sudah dipaksa, sudah jadi biasa, menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, orang tersebut kalau nggak ngaji nggak enak, karena sudah jadi karakter. Kenapa kita harus ngaji? Agar kita hati kita ini tetap hidup, badan kita agar tetap hidup perlu yang namanya makanan yang masuk. Hati kita ini agar tetap hidup perlu adanya makanan yang masuk. Badan kita perlu makan, minum. Kalau sakit dikasih obat. Begitu juga hati perlu makan, perlu makanan. Makanan hati adalah hikmah dan ilmu. Digambarkan oleh Imam Al-Fatah Al-Mausuli di dalam kitabnya. Beliau menggambarkan secara sederhana, kalau ada orang yang fisiknya itu sedang sakit, dikasih obat sudah menolak, dikasih infus bengkak nggak bisa masuk, dipindah infus nggak mau, dikasih lewat mulut muntah, artinya tubuh sudah menolak, dikasih makan muntah, dikasih minum muntah, tanda-tandanya innalillahi wa inna ilaihi. Tanda-tandanya sudah ada gambaran mau meninggal dunia. Kalau dia di rumah sakit kita paham bahwa pulang. Dikasih obat sudah tidak bisa, dikasih makan sudah tidak bisa, dikasih minum sudah tidak bisa. Itu tanda-tandanya jasadnya mau mati. Begitu juga hati. Hati ini kalau dalam 3 hari kata Al-Fatah Al-Mausuli, dikasih ilmunya Allah nolak,
berada di dalam majelis ilmu, menolak dirinya itu maka alamat hatinya akan segera mati. Kalau hatinya mati, orang tersebut keras hatinya, maka orang ini akan tidak bisa menerima nasihat. Kalau sudah tidak bisa menerima nasihat agama, maka menjadi kebimbangan yang luar biasa, menjadi kerisauan yang luar biasa, sehingga dia tidak akan menemukan jalan petunjuk di dalam kehidupan. Ini sesuatu yang membuatnya. Maka untuk menjaga agar hati-hati kita ini tetap hidup, kasih makan bagi kita dengan asupan ilmu dan ilmu. Seperti itu. Ini mau. Jadi kita menginginkan hati kita hidup apa? Semakin kita hadir di majelis ilmu, awal langkah agar hati kita hidup itu adalah ketika kecondongan hati kita berada di dalam majelis ilmu. Maka Allah melembutkan hati kita, Allah gampang memberikan petunjuk kepada kita semua. Bahkan di dalam kitab Tajus Sa'ah disebutkan penyebab terbanyak orang akan mati dalam kondisi husnul khotimah itu adalah orang yang sering duduk di majelis ilmu. Kalau kita ada memastikan enggak kita mati di husnul khotimah. Padahal mati husnul khotimah itu adalah ultimate goal, tujuan puncak dari setiap orang. Sejelek-jeleknya orang nggak masalah, yang penting husnul khotimah itu pasti akan bahagia. Nah, untuk menjadi husnul khotimah ini perlu perjuangan. Dan menurut di dalam kitab Tajus Sa'ah, penyebab terbanyak orang akan mati dalam kondisi husnul khotimah itu adalah orang yang sedang duduk di majelis. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya banyak yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Maka pada bulan Sya'ban ini kata Rasulullah, bulan yang banyak dilahirkan manusia. Kita gunakan untuk memperbanyak pola pikir, membaca sholat, puasa. Karena insya Allah ada malam istimewa yang dinamakan malam Nisfu Sya'ban. Insya Allah malam Jumat, malam Jumat besok, malam Jumatnya itu pas Nisfu Sya'ban. La nutup doa, kata Imam Syafi'i, merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, malam awal bulan Rajab. Yang kedua, malam Nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Kebetulan Nisfu Sya'ban tahun ini 2 malam, malam Nisfu Sya'ban plus malam Jumat. Maka minta kepada Allah yang terbaik kepimpinan, insya Allah akan menuntut langkah-langkah kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Mohon maaf, tidak banyak, mungkin ada hal banyak yang nanti disampaikan dari kami. Kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon dipahamkan, itu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.